dari beberapa faktor fisik seperti ukuran tubuh, berat badan, dan tinggi badan. Di sini juga ditampilkan data persentase masalah kesehatan anak yang cukup serius. Yang pertama 37,2%, yaitu kondisi pendek atau stunting, menunjukkan persentase anak yang mengalami gangguan pertumbuhan tinggi badan akibat kekurangan gizi kronis. Yang kedua 3,4% gizi buruk. Standar pertumbuhan fisik anak pada usia 0-1 tahun, yaitu masa pertumbuhan paling pesat. Tinggi badan ideal berkisar 50-70 cm dengan berat 3,3-10,2 kg. Yang kedua, usia 1-2 tahun, yaitu anak mulai aktif bergerak, tinggi badan bertambah menjadi 76-88 cm dengan berat 10,2-12,6 kg. Yang ketiga, usia 2-3 tahun, yaitu pertumbuhan fisik terus stabil. Tinggi badan berkisar 88-97 cm dengan berat 12,6-14,7 kg. Yang keempat, usia 3-4 tahun, yaitu memasuki usia prasekolah. Tinggi badan mencapai 97-103 cm dengan berat 14,7-16,4 kg. Pada usia 1-3 bulan, anak mulai belajar menahan kepalanya saat posisi tengkorak dan tangan mereka mulai aktif mencengkram atau meraih benda di dekatnya. Kemudian mulai fokus menatap benda bergerak di depannya, sering mengisap ibu jari, dan mengeluarkan liur. Kemudian menangis menjadi cara utama mereka berkomunikasi, terutama saat minta digendong. Kemudian pada usia 4-6 bulan, otot tubuh semakin kuat, ditandai dengan kemampuan mendorong badan ke atas saat tengkurap dan mampu meraih benda-benda yang berukuran kecil. Anak mulai mengenali wajah orang-orang terdekatnya seperti mama, papa, dan keluarga. Mereka juga sudah bisa mengangkat tangan sebagai tanda minta digendong dan mengekspresikan protes atau menangis jika ditinggal atau mainannya diambil. Pada usia 7-12 bulan, ini adalah fase penting di mana anak belajar duduk mandiri tanpa dibantu, mulai merangkak, belajar berdiri, hingga merambat dan melangkah untuk berjalan. Kemampuan bicara mulai muncul melalui ucapan kata-kata sederhana yang sering didengar, seperti memanggil papa dan mama. Selanjutnya, usia 12-18 bulan, anak sudah mampu duduk dan berdiri tegak sendiri, serta mulai mahir berjalan tanpa bantuan. Anak mulai bisa bermain secara fungsional seperti belajar menyusun atau menumpuk mainan berbentuk kotak atau balok. Kemampuan berbicaranya meningkat. Kosakata mereka bertambah sekitar 1 hingga 6 kata sederhana dan anak menjadi lebih sering berceloteh. Selanjutnya, usia 1,5-2 tahun, yaitu kekuatan fisik anak meningkat pesat. Anak mulai mampu berlari serta melempar dan menendang bola. Anak mulai belajar makan sendiri, menggunakan sendok, dan mencoba membuka pakaiannya sendiri. Mereka juga semakin aktif berinteraksi dengan mainannya. Kemudian, pada usia 3-4 tahun, anak sudah bisa berpakaian sendiri, membawa tas sendiri saat bepergian, dan mulai bisa diajarkan kemandirian yang lebih spesifik seperti memakai dan melepas sepatu. Anak mampu mengendarai sepeda roda 3 dengan baik, kemudian mulai bisa mengingat dan menyanyikan lagu-lagu sederhana. Kemudian, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan orang tua jika anak mengalami ketertinggalan dibanding standar usianya. Yang pertama, keterlambatan pertumbuhan, di mana pertumbuhan fisik anak seperti tinggi badan atau berat badan tidak berjalan sesuai grafik normal usianya. Yang kedua, perkembangan kognitif. Bagian ini menyoroti proses berpikir anak termasuk kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan memahami lingkungan sekitar. Yang ketiga, kesulitan belajar. Hambatan yang terjadi pada fungsi kognitif anak yang membuat mereka membutuhkan waktu atau metode khusus untuk bisa menyerap informasi dan mempelajari hal baru secara optimal. Selanjutnya, ada stimulasi anak usia 3-4 tahun. Yang pertama, cara anak memegang pensil. Yang kedua, memegang sendok dan garpu. Kemudian, melatih kemampuan tangan melalui cuci tangan dengan 7 langkah, yaitu langkah pertama, gosokkan kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah kedua,
gosok bagian punggung kedua tangan secara bergantian. Langkah 3, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Langkah 4, gosok ujung jari tangan dengan posisi saling mengunci. Langkah 5, gosok dan putar kedua jempol secara bergantian. Langkah 6, gosok telapak tangan menggunakan ujung-ujung jari secara bergantian. Dan langkah 7, gosok pergelangan tangan secara bergantian sebelum dibilas. Kemudian, ada tahapan stimulasi pada anak usia toddler, idealnya mencakup 4 aspek perkembangan utama, yaitu yang pertama, motorik kasar, aktivitas fisik yang melibatkan otot besar. Yang kedua, motorik halus, keterampilan koordinasi otot kecil seperti gerakan jari dan tangan. Yang ketiga, bahasa, kemampuan berkomunikasi dan merespon kata-kata. Yang keempat, personal sosial, yaitu kemampuan berinteraksi dengan lingkungan serta kemandirian anak.